Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family.
Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wahai sahabat, wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyi
boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah nggak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau nggak gitu nggak lucu. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Bul kibul tak kibul-kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahla, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi. Habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi komoditi, bisa diekspor ke luar negeri. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani rakyat dan wakil rakyatnya. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi. Habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi dagangan, bisa diekspor ke luar negeri. belenggu besi mengikat
kedua kaki. Tajamnya ujung belati menujam di ulu hati. Sanggupkah takkan lari, walau akhirnya pasti mati. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah arti dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu, memburu kalah arti dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Setan-setan politik kan datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serak di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah harus dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu, memburu kalah harus dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak
terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang. Kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding. Pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang. Kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding. Pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang. Lalu sibuk mencari kambing hitam. Kata-kata berbisa, mulut-mulut berbusa, janji-janji bertebaran seperti biasa dari atas panggung, atas nama bangsa. Yang mendengar terpesona, bahkan ada yang terkesima. Aku pun tergoda untuk mengikuti apa yang terjadi. Apakah memang janji? Hanya janji. Buktikan, buktikan, itu yang dinanti-nanti. Buktikan, buktikan, kalau hanya omong, burung beo pun bisa. Kita hidup sering terancam, tak ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang keamanan, tapi makin banyak penggusuran. Kita hidup sering terancam, ada jaminan keselamatan. Kamu ngomong tentang kemakmuran, tapi makin banyak pengangguran. Buktikan, buktikan, itu yang dinanti-nanti. Kata-kata berbisa, mulut-mulut berbusa, janji-janji berhamburan, seolah-olah kami ini bodoh, tak mengerti apa-apa. Seolah-olah kami ini anak kecil yang bisa kau bohongi sesuka hatimu. Dinanti-nanti. Buktikan, buktikan, kalau hanya omong, burung beo pun bisa. Buktikan, 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 buktikan. Jadi bikin negara nih,
negara impossible. Ya, cita-cita. Negara harus bebaskan biaya pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan pekerjaan. Negara harus adil, tidak memihak. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap. Kenapa tidak orang kita kaya raya, baik alamnya maupun manusianya. Dan ini yang kita pelajari sejak bayi. Hanya saja kita tak pandai mengolahnya. Oleh karena itu, bebaskan biaya pendidikan, biar kita pandai mengarungi samudra hidup. Biar kita tak mudah dibodohi dan ditipu. Oleh karena itu, biarkan kami sehat, agar mampu menjaga kedaulatan tanah air ini. Negara, negara, negara harus seperti itu. Bukan hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara, negara, negara harus begitu. Kalau tidak, bubarkan saja, atau ku adukan pada sang sepi. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap. Negara, negara harus seperti itu. Bukan hanya di surga, di dunia pun bisa. Negara,
negara harus begitu. Kalau tidak, bubarkan saja, atau ku adukan pada sang sepi. Itu ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang. Iya. Ketawa aja deh. Yang penting sehat. Yang penting Amin. aman negara itu. Daripada ntar diaduin Yang penting ada kebebasan. bisa gawat juga. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi, kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. Sementara rakyat tidak peduli siapa yang mimpin, yang penting kebutuhan hidup yang wajar terpenuhi. Kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran masih terjadi. Ya, banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kota besar menjadi magnet karena televisi mengiming-imingi. Yang jelas rakyat butuh pendidikan, tapi pendidikan yang didapat adalah rongsokan. Soal kesehatan sulit didahulukan, sebab bisa makan sehari sekali saja sudah hebat. Jangan tanya soal sandang dan papan, loakan dan kontrakanlah jadi jawaban. Juga kolong jembatan. Kapan ya bisa kembali normal? Karena memang keadaan ini tidak normal. Itu sebabnya bermunculan paranormal, seperti jamur di musim hujan. Tutup lubang, gali lubang, falsafah hidup zaman sekarang. Sebenarnya sih dari zaman dulu, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang ini zaman Orde paling baru. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orang yang kehilangan pegangan. Perlu pemimpin yang demokratis tapi bertangan besi, kata seorang tokoh yang baru sembuh dari sakit. KKN berkembang biak sampai kelurahan.
Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berkuasa, sungguh mahal ongkosnya. Apapun yang kan terjadi, aku tak akan lari. Apalagi bersembunyi, takkan pernah terjadi. Air mata darah telah tumpah demi ambisi membangun negeri. Kalaulah ini pengorbanan, tentu bukan milik segelintir orang. Belum cukupkah semua ini? Apakah tidak berarti? Lihatlah wajah Ibu Pertiwi, ucat letih dan sedihnya berkarat. Berdoa, terus berdoa. Saking kecewa, Ibu Pertiwi hilang tawanya. Tak percaya masih ada cinta. Jadi siaga agar berduri ku tancapkan di hati untukmu negeri yang telah memberi arti. Untukmu negeri yang telah melukai ibu kami. Untukmu
hatinya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Zaman berubah, perilaku tak berubah. Orang berubah, tingkah laku tak berubah. Wajah berubah, kok menjadi lebih susah. Manusia berubah, berubah-ubah. Gandhi yang dicari, yang ada komedi. Revolusi dinanti, yang datang azari. Lembaga berdiri, berselimut korupsi. Wibawa menjadi alat melindungi diri. Pendidikan adalah anak tiri yang kesepian. Agama sebagai topeng yang menjijikkan. Kemiskinan merajalela, yang kaya makin rakus saja. Hukum dan kesehatan diperjualbelikan. Kesaksian tergusur oleh kepentingan ngawur. Pemerintah keasikan berpolitik ngawur. Partai politik sibuk menuhankan uang. Ada rakyat yang lapar makan daun dan arang. Televisi sibuk mencari iklan. Sementara banyak yang tunggu giliran. Rakyat dan sang jelata menatap dengan mata kosong. Di mana aku? Apa ditelan tsunami? Komedi. Revolusi dinanti, yang datang azari. Lembaga berdiri, berselimut korupsi. Wibawa menjadi alat melindungi diri.
Rakyat tergusur oleh kepentingan ngawur. Pemerintah keasikan berpolitik, partai politik sibuk menuhankan uang. Ada rakyat yang lapar makan daun dan arang. Televisi sibuk mencari iklan, sementara banyak yang tunggu giliran. Rakyat dan sang jelata menatap dengan mata kosong. Di mana aku? Apa ditelan tsunami? Zaman berubah, perilaku tak berubah. Orang berubah, tingkah laku tak berubah. Wajah berubah, kok menjadi lebih susah. Manusia berubah, berubah-rubah. Belalang tua di ujung daun, warnanya kuning kecoklat-coklatan. Badannya bergoyang ditiup angin, mulutnya terus saja mengunyah, tak kenyang-kenyang. Sudut mata kananku tak sengaja melihat belalang tua yang rakus. Sambil menghisap dalam rokokku, ku tulis syair tentang hati yang khawatir. Sebab menyaksikan akhir dari kerakusan belalang tua yang tak kenyang-kenyang. Seperti sadar ku perhatikan dia berhenti mengunyah. Kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot melihatku tak senang. Kakinya mencengkram daun, 4 di depan, 2 di belakang, bergerigi tajam. Sungutnya masih gagah menusuk langit, berfungsi sebagai radar. Belalang tua masih saja melihat marah ke arahku. Aku menjadi grogi dibuatnya. Aku tak tahu apa yang dipikirkan. Tiba-tiba angin berhenti mendesi, daun pun berhenti bergoyang. Walau hampir habis, daun tak jadi patah. Belalang yang serakah berhenti mengunyah. Kisah belalang tua di ujung daun yang hampir jatuh tetapi tak jatuh. Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah. Sebab ku bilang tak kenyang-kenyang. Kisah belalang tua di ujung daun yang kakinya berjumlah 6. Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah. Sebab ku bilang kamu serakah. Oh, 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 oh.
tenang meninggalkan harta karun. Warnanya hijau kehitam-hitaman, berserat berlendir, bulat lonjong sebesar biji kapas. Angin yang berhenti mendesi digantikan hujan rintik-rintik. Aku yang menulis syair tentang hati yang khawatir, tak tahu kapan kisah ini akan berakhir. Kisah belalang tua di ujung daun yang hampir jatuh tetapi tak jatuh. Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah, sebab ku bilang tak kenyang-kenyang. Kisah belalang tua di ujung daun yang kakinya berjumlah 6. Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah, sebab ku bilang kamu serakah. Oh, 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 Seorang anak kecil bertubuh dekil tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan. Rindang pohon jalan menunggu rela, kawan setia sehabis bekerja. Siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kota semir mungil dan sama dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil. Gardu dan mata para penjaga, saksi nyata. Yang sudah terbiasa tamu negara tampak terpesona, mengelus dada, gelengkan kepala, saksikan perbedaan yang ada. Sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidungmu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu.
yang sudah terbiasa sombong melangkah istana yang megah, seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan hidungmu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu. Kota Semir mungil dan sama dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil. Gardu dan mata para penjaga, saksi nyata yang sudah terbiasa sombong melangkah istana yang megah, seakan ngeludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit di depan matamu, namun yang ku tahu tak terasa mengganggu. Gema azan asar sentuh telinga, buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki, diraihnya mimpi digenggam tak dilepaskan lagi. Habis pikir aku tak mengerti mengapa ada orang yang senang membunuh hanya karena uang semata, atau demi kuasa dan nama. Bagi kita rakyat biasa tak berdaya, ditodong senjata, mencuri hidup yang hanya sekali. Hanya berdoa yang kita bisa. Dendam celaka menghasut kita, tak jemu menggoda. Damai di mana bersembunyi tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Oh. Bukankah indah hidup bersama, saling berbagi, saling menyinta, terasa hangat sampai ke jiwa, memancar ke penjuru dunia. Jangan goyah, percayalah teman, perang itu melawan diri sendiri. Selamat datang kemerdekaan,
kalau kita mampu menahan diri. Dendam celaka menghasut kita, tak jemu menggoda. Damai di mana bersembunyi, tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Oh, oh. Dendam celaka menghasut kita, tak jemu menggoda. Damai di mana bersembunyi, tak ada wujudnya. Kapan berakhirnya situasi seperti ini? Tidak bisakah kita saling berpelukan? Oh, oh. Tak habis pikir, aku tak mengerti mengapa ada orang yang senang membunuh hanya karena uang semata, atau demi kuasa dan nama. Hanya karena itu semua rela hancurkan tanah tercinta, rela hancurkan tanah tercinta. Dunia politik penuh dengan intrik, cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau nggak nyubit nggak asik. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoannya ngibol, walau tahu dapur nggak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Dunia politik punya hukum sendiri, colong sana colong sini, atau colong-colongan. Seperti orang nyolong mangga, kalau nggak nyolong nggak asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana.
Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik? Dunia politik memang asik gak asik? Kadang asik, kadang enggak. Di situ yang asik katanya. Seperti orang main catur, kalau nggak ngatur nggak asik. Pion bingung nggak bisa mundur, pion-pion nggak mungkin kabur. Menteri luncur kuda dan benteng, galaknya melebihi raja. Raja tenang gerak selangkah sambil menyematkan hadiah. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoan yang ngibul, walau tahu dapur gak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang. Asik gak asik? Asik gak asik? Politik. Asik gak asik? Politik. Asik gak asik? Asik gak asik?